Jateng Online Radio dengerin Jateng dari mana saja. Jateng bicara nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Dan hari ini sudah hadir bersama saya, tidak sendirian tapi berdua nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Ada Mas Aldo Fitra Ramansyah selaku koordinator program Keluarga Harapan Kota Semarang. Selamat siang. Selamat siang. Dan ada Pak Nugi dari AIHSP. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Mungkin Dian. bisa disapa dulu nih pendengar kita yang hari ini mendengarkan live radio dan juga live YouTube kita. Monggo silakan. Mas Aldo dulu nih. Oke, selamat siang Kang Mas dan Mbak Yu. Semoga betah dengerin kita. Siap. Dan Pak Nugroho. Dari Pak Nuk. Ya, selamat pagi Kang Mas Mbak Yu. Terima kasih Mbak Dian, Mas Aldo. Semoga bisa ngobrol-ngobrol dan ada sesuatu yang bisa kita ambil gitu ya. Amin, Kang Mas Mbak Yu, amin, ambil dari amin. obrolan kami. Siap, dan hari ini temanya adalah meningkatkan akses informasi zoonosis bagi kelompok perempuan marginal. Nah, kira-kira apa itu? Nanti kita akan bahas setelah ini. Buat yang ingin bertanya boleh ya di 082133653322. Namanya siapa, dari kota mana, baru pertanyaannya. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Jateng Online Radio dengerin Jateng dari mana saja Kang Mas dan Mbak Ayu, Jateng Bicara. Dan sebelum kita akan masuk ke topik kita, yaitu tentang apa sih zoonosis ya. Ini mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu nih, Mas Aldo dari PKH Kota Semarang dan juga Pak Nugroho dari AIHSP. Mungkin Kang Mas dan Mbak Ayu ada yang sudah familiar nih, apa sih PKH, kemudian apa sih AIHSP. Nah mungkin bisa diceritakan dulu nih. Jadi katanya kan nggak kenal maka tak sayang ya. Monggo, dari mana dulu nih, Pak Nugroho atau Mas Aldo dulu nih? Oh, Mas Aldo dulu. Oke. Karena sekarang yang muda yang tampil dulu ya. Oke, perkenalkan dulu, saya Aldo, saya sebagai koordinator PKH Kota Semarang. Jadi PKH itu adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dari Kementerian Sosial yang dibentuk dari tahun 2007 Oke. sampai alhamdulillah di tahun 2024 kita masih berlangsung. Karena memang banyaknya warga kita itu yang memang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah. Dan dalam hal ini kita diminta atau mungkin kita ditugaskan untuk memfasilitasi KPM atau masyarakat kalangan bawah yang memang dia membutuhkan bantuan. Oke. Itu bantuan PKH itu diberikan secara tunai dengan besaran nominal sesuai dengan komponen yang ada di dalam keluarga. Jadi kalau misalkan ada bantuan-bantuan tunai, ya ini nih dari PKH ini yang akan memberikan salah satunya ya. Oke, dan itu pasti ada ininya ya Mas, maksudnya ada syarat-syarat tertentu dong ya yang harus dipenuhi ya. Iya. Oke, kalau misalkan ini apakah harus terdaftar dulu di Dinsos atau bagaimana? Syaratnya itu harus masuk di dalam DTKS yang utama itu. Jadi kami punya base data kemiskinan yang namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi di dalam DTKS itu adalah nama-nama semua penerima bantuan-bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial. Oke. Di situ ada penerima PKH, penerima bantuan sembako atau dulu namanya BPNT, dan penerima bantuan PBI. PBI itu layanan kesehatan. Iya, dan ada lagi mungkin? Hanya itu, jadi syaratnya harus masuk di situ dulu di TKS. Nanti kalau sudah ada di dalam DTKS, kalau untuk dapat PKH itu harus punya komponen. Kita ada 3 komponen nih, komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial. Oke, dan kemarin sempat viral ya yang salah satu sebagai syarat PPDB di Jawa Tengah yang ternyata belum terdaftar pada ini ya, DT Jateng. DT Jateng seperti itu. Nah, itu sebenarnya cara mendaftarnya seperti apa sih Mas? Mungkin kan masyarakat masih banyak yang belum tahu tuh. Kalau untuk pendaftaran PKH itu ada 2 jalur atau 2 alur. Yang pertama bisa melalui pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini di tingkat desa atau di kelurahan. Mereka ada akun 6NG namanya. Jadi dari situ dari pemerintah daerah itu bisa mengakses atau bisa mengusulkan melalui 6NG. Atau melalui aplikasi di Play Store, karena sekarang eranya sudah era Digital ya. digital. Jadi semuanya bisa mengakses lewat
HP, jadi download aja di aplikasi Play Store, namanya aplikasi Cek Bansos Kemensos. Oke, Ya. jadi semuanya bisa mengakses lewat situ ya. Semua masyarakat bisa mengakses. Kalau belum ada terdaftar di situ, langsung bisa daftar juga. Bisa. Oke. Jadi itu nanti tinggal ikuti aja alur pendaftaran yang ada di Cek Bansos Kemensosnya Nah, itu. kira-kira seperti itu tugasnya PKH nih Kang Mas dan Mbak Yu. Nah, sekarang kita menuju ke AIHSP nih Pak Nugroho. Kira-kira AIHSP itu seperti apa sih Pak? Ya, baik Mbak Dian dan Kang Mas dan Mbak Yu. Jadi AIHSP adalah program kemitraan Australia Indonesia untuk ketahanan kesehatan. Oke. Jadi kami bekerja di Jawa Tengah, secara spesifik memang di 5 kabupaten kota Oke. dampingan. Tapi memang di beberapa kegiatan kita juga mengikut sertakan semua kabupaten kota. Gitu. Sebenarnya ada 2 tujuan utama gitu ya di AIHSP. Yang pertama adalah untuk memperkuat sistem gitu ya. Untuk mendeteksi dan merespon kedaruratan kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan. Terus yang kedua, kita sebenarnya juga bertujuan untuk mempererat koordinasi dan kolaborasi. Oke. Jadi kami memang bekerja secara teknis memang dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan gitu ya, kalau di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kemudian di AIHSP ada satu mandat gitu ya yang harus kami lakukan juga, yaitu untuk mengarus utamakan GEDSI. Jadi kami punya mandat untuk mengarus utamakan gender equity, disabilitas, dan inklusi sosial. Nah, makanya memang sebenarnya kenapa kemudian kami berkolaborasi dengan teman-teman program Keluarga Harapan, karena memang kami melihat dari sisi aspek inklusi sosial, teman-teman ini seperti tadi disampaikan oleh Mas Aldo, kawan-kawan ini mendampingi perempuan ya, perempuan dan masyarakat miskin. Betul-betul. Jadi Karena dari sisi inklusi sosial kami di AIHSP Jawa Tengah waktu itu juga berpikir bagaimana sih supaya konteks inklusi sosialnya adalah bagaimana supaya program AIHSP ini juga bisa memberikan manfaat langsung bagi kelompok masyarakat miskin yang sebenarnya di banyak aspek kan mereka termasuk kelompok yang marginal. Iya, betul. Nah, kalau ngomongin kelompok marginal kan memang banyak ya. Dan ini kita kasusnya kali ini adalah tentang meningkatkan akses informasi zoonosis bagi kelompok perempuan marginal. Nah, zoonosis nih kan banyak nih yang belum tahu nih apa sih zoonosis gitu. Nah, ini boleh diceritakan dulu nih sebelum kita jauh melangkah ke depan. Zoonosis sendiri itu sebenarnya apa sih Pak Nugi, Mas Aldo? Ya, karena memang salah satu tujuan AIHSP yang tadi saya sampaikan adalah untuk mendeteksi dan merespon kedaruratan kesehatan masyarakat dan hewan. Nah, kemudian dalam tataran teknis kami memang lebih fokus di penyakit-penyakit zoonosis. Ini adalah penyakit-penyakit yang bisa berpindah dari hewan ke manusia gitu, Mbak Dian. Jadi hewan-hewannya kira-kira apa aja? Karena kan sekarang ini lagi yang namanya hits itu cinta hewan itu ya, animals love itu ya. Nah, kan kadang masyarakat tidak tahu nih, mereka apalagi yang tinggal di daerah-daerah yang mungkin agak jauh dari kota dan tingkat pendidikannya pun juga terbatas. Seperti itu kan, edukasi hal-hal yang seperti ini kurang gitu. Nah, kira-kira apa saja nih Pak atau Mas Aldo? Kalau hewan-hewan yang dari zoonosis ya yang bisa menular kepada manusia itu kita tikus. Oh, Tikus itu tikus. bisa lewat kencing tikusnya, itu kan ada bakterinya. Bakterinya itu bisa jadi penyakit pada manusia. Oke. Kemudian ada rabies, itu biasanya di anjing atau di kera. Itu juga bisa menular ke manusia dan sapi, dalam hal ini di antraks. Oh, antraks ya. Ya. Nah, itu kadang yang ini ya tidak disadari ya. Oh, antraks itu kan masih banyak masyarakat awam yang penyakit sapinya tidak sapinya sehat atau enggak gitu kan, Iya. kadang ada bingung gitu ya. Itu ada gejala-gejalanya gitu kan yang harus ditandai biar misalkan melular ke manusia nanti seperti apa gejala-gejalanya. Oke, siap. Nah, ini kan tentunya kan ini adalah meningkatkan akses informasi zoonosis bagi kelompok perempuan marginal. Nah, kenapa sasarannya harus perempuan? Karena kan sebenarnya anak-anak ada, terus bapak-bapak juga ada. Nah, kenapa tujuannya adalah perempuan nih, Pak? Ya, pertama akses informasi itu hak ya, Iya. Mbak Dian.
Terus yang tadi kami sampaikan di awal, kalau kami memang perlu memastikan bahwa pelaksanaan program IHSP di Jawa Tengah mengarusutamakan GEJ gitu. Salah satunya inklusi sosial. Jadi sebenarnya kolaborasi yang sebenarnya juga sejak awal kami juga melibatkan teman-teman Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan gitu ya. Jadi di awal memang kemudian kita mengerucut gitu ya, bahwa kita akan menyusun panduan diskusi untuk 3 topik gitu yang zoonosis yang tadi Mas Aldo sampaikan gitu ya. Jadi sebenarnya upaya ini melengkapi upaya-upaya edukasi zoonosis yang sudah dilakukan oleh teman-teman Dinas Kesehatan maupun Dinas Peternakan gitu. Kalau teman-teman di Dinas Kesehatan dan Peternakan secara spesifik kalau terkait dengan zoonosis mungkin target utamanya adalah katakanlah peternak gitu ya. Tapi kami sebenarnya juga pengen memastikan bahwa semua lapisan masyarakat itu bisa mendapatkan akses informasi ini gitu. Sehingga memang kemudian kita lebih salah satu opsi yang juga kita lakukan adalah bermitra dengan teman-teman program Keluarga Harapan gitu ya. Dalam konteks untuk memastikan bahwa masyarakat miskin di pedesaan juga bisa mendapatkan akses informasi terkait dengan zoonosis secara langsung. Jadi karena kalau salah satu analisis kami kan, karena memang kami melihat bahwa masyarakat miskin itu kan sebenarnya dalam tanda kutip ya, ini kalau di lingkungan tuh mereka bukan bagian dari dalam tanda kutip elit gitu ya. Sehingga waktu itu asumsinya kalau memang ada sosialisasi yang di kantor desa atau kantor kelurahan, biasanya yang dipanggil adalah elit-elitnya, entah itu kader posyandu, ketua RT. Nah kami kemudian pengen menjangkau mereka-mereka yang sebelumnya mungkin belum optimal untuk diberikan akses informasi secara langsung. Nah sejauh ini mungkin sudah ada pelatihan-pelatihan atau mungkin kegiatan-kegiatan nih atau sosialisasi yang sudah dilakukan nih terkait dengan zoonosis ini, Mas? Iya. Jadi di kami, kenapa tadi kok nyambung tadi dari Mas Nugroho itu. Di program Keluarga Harapan atau di PKH itu hampir semua penerimanya adalah perempuan. Jadi syarat utamanya dulu itu pengelola atau pengurus keluarganya itu harus perempuan. Jadi yang penerima harus perempuan karena nantinya yang pegang bantuan atau pegang uangnya itu adalah pihak ibu. Nah, kenapa ibu? Karena memang ibu yang bisa mengelola keuangan keluarga. Makanya kita bekerjasama sama Pak Nugroho ini. Jadi di PKH sendiri itu kita punya kegiatan bulanan namanya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga atau P2K2. Itu dilaksanakan setiap sebulan sekali oleh teman-teman pendamping PKH yang ada di lapangan dan itu menjangkau semua penerima PKH yang ada di wilayah. Jadi nggak cuma di elit-elitnya aja tadi Pak Nugroho. Jadi di kawasan di wilayah yang bawah pun yang mungkin memang sulit terjangkau, itu memang kami wajibkan seluruh penerima PKH itu wajib untuk mengikuti kegiatan P2K2. Nah, di kegiatan P2K2 itulah baru kami bisa istilahnya melakukan edukasi atau sosialisasi kaitan zoonosis, bahayanya, penyebabnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang menarik adalah sudah kemana saja nih Pak Nugi? Maksudnya mengedukasi masyarakat ini apakah cuma baru di sekitaran Semarang atau memang sudah hampir menyebar ke seluruh Jawa Tengah gitu? Dan kemudian pelatihannya itu berupa apa gitu. Jadi kan pencegahan itu ada macam-macam nih. Kalau misalkan kita menemuin bakteri misal tikus atau sapi, itu biasanya contoh nyatanya seperti apa? Jadi mungkin buat masyarakat yang perlu didatangi atau mungkin akses untuk didatanginya belum ada gitu, mereka bisa tahu nih, oh jadi di rumah saya bisa melakukan pencegahan seperti ini loh gitu. Dulu kami memulai ini di 5 kabupaten kota, 6 termasuk kota Semarang. Jadi memang prosesnya sih sebenarnya kami bersama teman-teman PKH itu menyusun panduan diskusi gitu, bagian untuk dipakai di forum P2K2 gitu. Nah, kemudian dalam perkembangan tahun ini Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melatih semua kabupaten kota gitu ya. Ada perwakilan program Keluarga Harapan dan Dinas Sosial gitu ya, melibatkan teman-teman PKH yang di tahun sebelumnya sudah mengikuti tahapan proses dengan kami, termasuk beberapa kawan yang ikut menyusun panduan, juga melibatkan Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan dan Keswan gitu. Nah,
Kalau pasca Mei, kalau kami memonitor gitu ya, kegiatan ini implementasinya sudah terjadi di 24 kabupaten kota gitu ya. Sampai ini data di bulan Juli gitu. Dan saya pikir memang potensi kawan-kawan cukup besar gitu ya. Karena memang yang tadi Mas Aldo sampaikan, P2K2-nya itu sebenarnya emang udah forum rutin gitu, yang ada gitu kan. Jadi kemudian tinggal bagaimana kita memberi nilai tambah ke P2K2-nya gitu. Jadi memang sebenarnya fokus kami sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Aldo, kita sebenarnya lebih mendorong proses edukasi ini ke bagaimana masyarakat bisa mengetahui gitu ya tanda-tanda beberapa penyakit yang tadi disampaikan dan untuk meningkatkan pengetahuan gitu ya. Nah, sesederhana misalnya kalau kita sering nemui ya Mas Aldo, ini termasuk di teman-teman aja ya, sesederhana bahwa kemudian orang jadi sadar, oh ternyata kencing tikus tuh bisa jadi sumber penyakit gitu kan. Dan itu saya pikir Aldo bisa cerita lebih banyak gitu ya. Jadi memang kita memang mendorong teman-teman untuk bisa mengambil topik gitu ya. Soalnya kita punya 3 topik ya Mbak Dian, ada topik diskusi tentang rabies, kemudian tentang antrak dan leptospirosis. Biasanya kami mendorong kawan-kawan bisa menyesuaikan topik diskusi ini dengan sesuai kebutuhan gitu, sesuai kebutuhan. Ya, jadi memang ada ini ya, cara mendeteksi dininya seperti itu ya. Jadi mendeteksi penyakit pada hewan yang menular dan bagaimana penyebarannya seperti itu. Nah, contoh kecil aja yang sering mungkin banyak dialami gitu adalah ya tikus itu tadi ya, karena kan di rumah itu sering banyak kadang tikus, dan coba kan orang males ya, maksudnya ya udahlah ini ada tikusnya, ada kotoran tikusnya, paling cuma segitu aja, padahal sebenarnya itu sangat berbahaya gitu. Nah, mengedukasinya harus seperti apa nih Mas kalau sudah menemukan hal-hal seperti itu gitu, dan bahaya penyakitnya sejauh mana ini? Oke, kalau untuk yang lepto itu ketika kita menemui gejala lepto itu sebaiknya memang segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Dalam hal ini kita ada posyandu atau dari puskesmas atau puskesmas pembantu. Kalau memang sekiranya kasusnya sudah mulai gawat, baru kita rujuk ke rumah sakit. Kalau memang sudah ada gejala lepto itu biasanya di dadanya terasa sesak, kemudian panas, kemudian otot-otot itu tiba-tiba terasa kencang dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu wajib segera periksakan. Jadi jangan didiamkan atau jangan hanya istilahnya hanya penanggulangan sementara, karena itu bahaya. Mengingat kalau rumah-rumah sekarang itu kan kayaknya hampir semuanya itu ada tikusnya Mbak Dian ya. Nah, itu juga bahaya. Jadi sebisa mungkin ketika ada di rumah kayak gitu, itu jangan sampai meninggalkan kotoran atau sampah yang menumpuk seperti itu. Nanti khawatirnya tikus-tikusnya datang, dia kencing sembarangan. Nah, nanti kita yang nggak tahu, karena bakteri itu kan nggak terlihat di mata. Nah, khawatirnya nanti bakteri itu hinggap ke makanan kita makan, jadilah penyakit. Dan itu yang paling berbahaya kalau tikus itu adalah ininya ya, air kencingnya ya. Betul. Kalau kotorannya gitu lebih berbahaya atau biasa aja nih Mas? Sebenarnya dua-duanya bahaya ya Mbak ya. Bahaya semua Mbak itu Mbak. Dua-duanya bahaya ya. Oke. Saya pikir air kencingnya aja nih yang super berbahaya ya. Jadi memang harus jaga kesehatan, itu penting ya Kang Mas dan Mbak Ayu ya. Baik. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sambil menunggu pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Ayu semuanya ya. Tapi kita akan istirahat sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Jateng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja nih Kawas dan Mbak Yu. Lanjut, kita akan ngobrolin tema kita hari ini adalah meningkatkan akses informasi zoonosis bagi kelompok perempuan marginal. Masih ada Pak Mas Aldo dan Pak Nugi tentunya dari PKH dan juga dari AIHSP. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol apa sih zoonosis, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan. Nah, sepertinya sekarang kita akan bertanya nih, kalau sendiri kan nggak mungkin ya, pasti ada kolaborasi, dan kolaborasinya sejauh ini sudah bersama siapa saja dan bagaimana nih, karena kan kalau misalkan kita untuk sosialisasi informasi tentang zoonosis ini, kalau cuma teori juga masyarakat kan nggak akan paham ya. Yang dibutuhkan mereka adalah praktek langsungnya, kerja nyatanya, dan biar mereka bisa praktekkan. Nah, kira-kira ini seperti apa? Dari Mas Nugi dulu, nanti baru Mas Aldo, silakan.
Ya, terima kasih Mbak Dian. Jadi memang sebenarnya sejak awal ketika kami menyusun panduan diskusi, kami memang udah berkolaborasi dengan khususnya dengan Dinas Kesehatan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan gitu ya, kalau di provinsi. Jadi sebenarnya memang ini kembali juga ke mandat IASP yang memang mengkolaborasikan pendekatan One Health yang salah satunya memang mengkolaborasikan sektor kesehatan manusia dan sektor kesehatan hewan. Nah, kalau saya mengamati juga beberapa teman-teman PKH ya di kabupaten kota ketika mulai ngelatih pendamping yang lain, mereka juga sudah melibatkan dua sektor ini. Gitu. Nah, memang kemudian kan tantangannya bagaimana ketika mengimplementasikan edukasi gitu ya, edukasi di tingkat masyarakat gitu sih. Nah, kalau kita memang berharap bahwa kolaborasi ini yang udah kami mulai di provinsi itu bisa benar-benar terjadi juga di level masyarakat. Karena sebenarnya kalau kita berbicara layanan frontline, sektor kesehatan masyarakat mempunyai pusat kesehatan masyarakat gitu ya, puskesmas. Kemudian di sektor kesehatan hewan sebenarnya juga ada juga pusat kesehatan hewan. Yang sayangnya memang jumlah puskesmas tidak sebanyak puskesmas. Iya, betul. Dan kalaupun ada pun jauh ya, karena tidak banyak itu ya. Nah, kalau dari Mas Aldo sendiri seperti apa nih Mas Aldo? Kalau di kami di tingkat kabupaten kota, kami sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota. Jadi kami minta tolong dari tim dari Dinas Kesehatan Kota melalui puskesmas. Kebetulan di Kota Semarang itu ada 36 puskesmas. Kemudian menugaskan petugasnya untuk ikut kami pada kegiatan P2K2. Jadi selain kami melakukan edukasi, teman-teman dari puskesmas juga melakukan penekanan dan edukasi juga kaitan zoonosis ini. Jadi nggak hanya kita aja yang edukasi, tapi langsung dari tenaga kesehatannya yang juga melakukan edukasi. Jadi gitu. Dan itu ada hotline service-nya nggak sih Pak? Misalkan nih saya misal dari warga di daerah Demak seperti itu ya, dan di sini ada temuan nih Pak, ini saya mohon dong bantuannya karena mungkin satu kampung semuanya terkena penyakit rabies gitu. Nah ternyata ditularkannya dari mana? Apakah bisa nih dihadirkan atau bagaimana? Ya, saya pikir memang ada jejaring ya Mbak Dian. Mungkin saya sedikit meng-highlight. Sebenarnya kalau Jawa Tengah itu kan memang masih bebas rabies gitu ya. Cuman memang waktu awal kami mengembangkan diskusi ini, kita teman-teman di provinsi melihat bahwa di Jawa Tengah masih ada faktor resiko gitu ya untuk rabies gitu. Sehingga memang fokus ke rabiesnya sebenarnya lebih fokus ke kejadian-kejadian gigitan hewan penular rabies gitu. Jadi itu biasanya jadi satu alert gitu ya. Sehingga memang sebenarnya ketika ini mungkin juga sesuatu yang menarik yang teman-teman PKH sampaikan di P2K2 gitu ya, bahwa sebenarnya apapun kejadiannya, misalnya ketika ada kasus gigitan anjing atau gigitan kucing, itu kita mengedukasi masyarakat bahwa ini sesuatu yang perlu juga disampaikan ke teman-teman kesehatan, baik kesehatan hewan atau kesehatan manusia. Karena biasanya memang mereka punya standar ketika ada mereka mendengar ada kasus gigitan, biasanya petugas akan coba turun dan ngecek. Baik. Nah, yang diedukasi ini biasanya kan memang mereka-mereka yang jauh dari perkotaan dan mungkin juga kadang mereka-mereka yang jauh dari pendidikan seperti itu. Pasti kan susah ya Mas untuk masuk ke dalamnya gitu. Paling jawabannya alah rapopo gitu kan. Nah, sejauh ini ada nggak sih hambatan-hambatan yang sering terjadi dan apakah mereka memang benar-benar bisa menerima nih? Kadang kan ada yang udah diedukasi tetap nggak bisa, udah dikasih tahu ya udah tetap begitu aja, atau di lapangan seperti apa nih Mas? Kalau hambatan kami sih karena memang di P2K2 itu kan kami mengundang KPM ya. KPM itu kan ya nyun sewu itu kan penerima bantuan yang memang dia pendidikannya di menengah bawah. Jadi untuk menerima suatu hal baru itu biasanya memang mereka agak susah. Nah, di situ tantangan teman-teman pendamping yang ada di lapangan, bahwa penekanan bahayanya zoonosis ini itu sangat penting. Jadi untuk menekankan bagaimana KPM ini bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-harinya, itu kami harus melakukan penekanan di tiap pertemuannya. Jadi kami ingatkan
di pertemuan bulan Januari misalkan, kemudian di bulan Januari kami ingatkan lagi materi di bulan Januari kemarin kita bahas apa ibu-ibu, bahas ini, jadi masih ingat. Kalau ingat dikit-dikit pasti akan mengimplementasikan. Iya, jadi tetap ada evaluasinya ya, Pasti ada. bukan cuma sekali kasih ilmu gitu habis itu udah ditinggal, enggak ya. Enggak. Jadi tetap ada evaluasi. Baik, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya Mas Aldo dan juga Pak Nugi. Yang pertama ada Hanif yang ada di Geno. Di antara kotoran tikus, curut sama werok, mana yang lebih bahaya efek sampingnya Pak? Efek sakitnya Pak? Cara paling efektif menghalau tikus apa sih Pak? Udah nyoba macam-macam tetap aja ada. Mereka nggak bersarang di rumah saya, tapi sering nyebrang nyari makan ke rumah saya katanya. Aduh gitu. Silakan. Siapa dulu nih yang mau jawab nih? Pak Nugroho atau Mas Aldo dulu nih? Saya sebenarnya secara teknis merasa nggak kompeten ya Pak Dia. Pertikusan ya Pak ya? Iya. Oke. Tapi memang ngomong tikus tuh menarik gitu ya. Salah satu yang terjadi misalnya di salah satu forum gitu ya dengan OPD di provinsi gitu kan. Ketika kita berbicara One Health, terus kemudian ada juga selain kesehatan hewan, kesehatan manusia dan kesehatan satwa liar. Tapi kan kemudian kita ngomong Jawa Tengah sekarang memang angka lepto tinggi dan tikus jadi masalah gitu. Tapi pertanyaan yang sampai sekarang juga belum terjawab, yang ngurusin tikus itu siapa? Iya, betul-betul. Iya kan? Iya, yang membasmi ya Pak ya. Karena kalau kita misalnya kita tanya ke teman-teman, intinya ini sesuatu yang masih belum selesai gitu sih. Nah, susahnya kan memang kalau kita di perkotaan gitu ya, dengan wilayah yang padat. Kalau kita berbicara kesehatan lingkungan pasti akan sangat terkait juga ya, dengan kita bersih di satu rumah tapi rumah tetangga kita atau lingkungannya juga nggak bersih, juga nggak, tikus pasti tetap akan ada gitu. Tetap akan datang ya. Oke. Nah, kalau dari Mas Aldo nih, bagaimana nih Mas menjawab keresahan tadi ya? Cuma kan kadang saya tuh suka nonton di TikTok ya. Di TikTok itu kan yang lagi viral itu di daerah di negara India, di mana kan itu banyak sekali makanan-makanan yang banyak tikusnya, tapi mereka tetap biasa-biasa aja bisa tetap sehat gitu loh Mas. Kebal aja ya Mbak ya. Itu dia apa beda Mas? Kayaknya nanti penyakit mereka itu. Nah, kalau Mas Aldo sendiri seperti apa Mas? Kalau tadi perbedaan antara tikus, curut, sama werok tadi ya, itu kan kayaknya masih sekeluarga kayaknya itu. Satu family ya, satu rumpun ya. Satu rumpun itu. Jadi kayaknya itu di mana-mana kayaknya juga ada, di tempat bersih pun juga kayaknya tidak menjamin, karena pasti yang namanya kotoran atau sisa makanan itu pasti akan tercium oleh mereka. Jadi gimana sih cara menanggulanginya? Kalau menurut saya pribadi ya paling hanya jaga kesehatan atau jaga kebersihan di lingkungan rumah aja dan sekitar. Jadi jangan sampai ada ninggalin makanan sisa, kemudian buang sampah juga pada tempatnya, kemudian kayak jangan ninggalin makanan yang terlalu lama di meja makan dan gitu-gitu, karena tikus itu dia bisa mencium bau-bau makanan yang memang dia sudah bau, itu pasti akan datang. Ya entah itu curut, entah itu werok. Itu semuanya pasti akan sama aja itu. Kalau tadi ditanyanya lebih bahaya mana, semua bahaya ya. Semuanya bahaya pasti. Bahaya, biarpun ada yang kecil, ada yang besar, tapi sama ya bahayanya ya. Baik, berikutnya kita menuju ke Gunung Pati, ada Ferry. Kira-kira memungkinkan nggak Pak kalau bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan inspeksi kesehatan terkait dengan penyakit yang sudah disebutkan tadi? Monggo. Ya, kalau pengalaman saya pikir memungkinkan ya, Mbak Dian, karena memang di Dinas Kesehatan setahu saya mereka ada yang namanya penyelidikan epidemiologis gitu. Jadi biasanya kalau ada kasus tertentu mereka turun gitu. Saya beberapa waktu lalu sempat ke Cilacap gitu ya, untuk melihat surveillance terpadu leptospirosis. Kasusnya sama, ada satu kejadian lepto di satu wilayah, terus kemudian sektor Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian tuh sama-sama turun. Jadi kita waktu itu memang nangkepin tikus gitu. Oke. Ini tikusnya yang jenis mana nih? Yang jenis mana dulu ini? Karena banyak ya. Oke. Ya, terus waktu itu memang kita teman-teman menargetkan nyari tikus yang di rumah dan di sawah gitu.
Jadi itu salah satu inspeksi ya, atau dalam kata lain ya, kalau dalam terminologi kesehatan ya surveillance terpadu, ada penyelidikan epidemiologis. Jadi nyari tikus, bedah tikus, kemudian tikusnya dites gitu. Termasuk waktu itu teman-teman di Cilacap juga meriksa sampel air sama sampel tanah. Sampel air di sekitar perumahan, juga sampel air di sawah. Oke, apakah sama atau tidak atau seperti itu ya Pak ya? Iya, artinya memang persoalan apakah satu wilayah lebih layak diinspeksi dari wilayah lain, saya pikir memang teman-teman di kesehatan punya pertimbangannya ya secara teknis. Oke, baik. Mas Aldo mungkin mau nambahin nih Mas, masalah ini tadi apa namanya? Apa sih tadi sebentar, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Oke, kalau bekerja sama selama ini kami memang sudah bekerja sama ya dengan Dinas Kesehatan dalam hal penyuluhan masalah zoonosis. Cuman kalau untuk studi kasus atau mungkin kasus di lapangan sendiri, kalau sampai saat ini kami belum menerima laporan langsung dari para penerima bantuan ini, khususnya bantuan PKH ya, KPM-KPM yang biasa kami bantu, biasa kami edukasi itu melaporkan adanya gejala-gejala zoonosis selama ini itu. Tapi kalau misalkan nantinya di KPM atau mungkin di lingkungan sekitar KPM ada yang memang melaporkan terkena gejala-gejala penyakit zoonosis ini, kami langsung follow up ke fasilitas kesehatan terdekat, dalam hal ini puskesmas tempat. Biar bisa segera dilakukan tindak lanjut, edukasi dan lain sebagainya. Biar ada pendidikan lah Mbak. Nah itu dia. Nah sebenarnya boleh disampaikan nih dari data-data, karena ini kegiatan ini sudah berlangsung berapa lama nih Pak? Baik kerjasama untuk menangani zoonosis, baik itu dari AIHSP sama PKH ini udah berjalan berapa lama ini Pak? Kita sudah 2020 ya Pak 2020 ya? Dari tahun 2022. Oke, sampai dengan sekarang. Nah, berarti kan sudah ada kurang lebih hampir 2 tahun ya. Betul. Dan temuan untuk yang paling gawat sendiri, maksudnya sampai meninggal dunia, apakah ada, Mas? Kalau untuk di wilayah Kota Semarang itu sampai sekarang sih belum ada Mbak, alhamdulillah. Jangan sampai lah. Jangan ada. sampai ya. Jadi untuk sementara kami masih bisa menanggulangi penyakit-penyakit, khususnya kalau untuk lepto ya yang paling banyak mungkin. Kalau untuk antraks saya kira di Kota Semarang itu kayaknya hampir nggak ada. Kemudian di rabies juga ada pun kecil karena nggak terlalu banyak yang ada melihara anjing. Paling di lepto sih, cuman sampai sekarang belum ada laporan sih. Oke, selebihnya aman ya, belum ada laporan sampai dengan meninggal dunia. Ya, baik, yang lain mau tanya boleh, mumpung di sini ada Pak Nugroho dan juga Mas Aldo tentunya yang akan menjawab pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Yu semua. Yang belum dijawab juga habis ini jangan kemana-mana, kita akan istirahat sebentar ya, tetap di Jateng Bicara. Jateng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Yu, kita balik lagi di Jateng Bicara, masih bersama dengan Mas Aldo dari PKH dan juga Bapak Nugroho dari AIHSP nih Kang Mas dan Mbak Yu. Nah tadi kita sudah menjawab beberapa pertanyaan, nanti kita akan lanjut lagi untuk menjawab pertanyaan. Dan yang menarik, ternyata memang masyarakat juga ternyata excited ya, ingin tahu bagaimana caranya. Dan memang banyak mereka mengeluhkan nih di daerah sekitarnya banyak tikus dan juga penyakit yang lain. Nah sejauh ini nih pembelajarannya nih, kita kan sama-sama pengen tahu nih, dan biar yang mendengarkan di rumah juga bisa ngerti nih pembelajarannya sih harusnya bagaimana nih. Mungkin ini Pak Nugroho dulu yang akan menjelaskan, baru nanti kita akan menuju ke Mas Aldo, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Dian. Yang pertama sejak awal tadi saya sampaikan ya, saya pikir kalau kita pengen menjangkau semua lapisan masyarakat, no one left behind gitu ya, untuk proses edukasi, jejaring teman-teman PK ini bisa jadi salah satu alternatif untuk menjangkau ke semua lapisan masyarakat gitu. Kami sejak awal cukup menyadari gitu ya, bahwa sebenarnya upaya edukasi zoonosis yang AIHSP kolaborasikan bersama Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Peternakan dan Dinas Sosial dan PKH ini emang untuk melengkapi edukasi zoonosis yang juga sudah dilakukan oleh 2 sektor lain. Tapi kami memang lebih spesifik menjangkau kelompok perempuan dan khususnya perempuan termarginalkan gitu ya, yang menjadi dampingan teman-teman PKH gitu kan. Jadi memang konteksnya lebih dari sisi bagaimana pendekatan ini kemudian mengarus utamakan KIDSI, khususnya komponen inklusi sosial. Nah, teman-teman ini kan
saya lupa angka pastinya, tapi ada sekian ribu pendamping gitu ya, yang memang tiap bulan punya forum rutin yang tadi disampaikan Mas Aldo untuk melakukan pertemuan. Iya, iya. Nah, jadi emang ini jadi sesuatu yang menarik gitu kan, untuk memberi nilai tambah di pertemuan tersebut gitu. Oke. Nah, terus kami juga berdasarkan pengalaman selama ini, kami juga belajar bahwa sebenarnya kalau mau merubah perilaku itu kan sebenarnya tidak bisa orang juga perlu berbagi pengalaman gitu ya. Jadi sebenarnya memang sejak awal kami menyusun panduan diskusi ini untuk mendorong proses itu terjadi di antara para KPM gitu ya. Sehingga kami menggunakan metode yang beragam, ada permainan, ada diskusi kelompok, termasuk juga ada kita juga menggunakan lagu gitu ya sebagai media untuk menyampaikan edukasi tersebut gitu. Jadi harapannya memang itu ada proses berbagi di antara sesama orang dewasa gitu ya, sehingga emang kemudian orang bisa berpikir sendiri, oh ternyata saya seharusnya melakukan ini gitu. Kalau saya tidak melakukan mungkin ada resiko seperti ini gitu. Jadi proses itu yang sebenarnya coba kami dorong dalam kolaborasi dengan kawan-kawan di program Keluarga Harapan. Siap. Jadi bisa dibilang pendekatannya pun jadi akhirnya berbeda-beda ya, karena kan mungkin mereka juga kapasitasnya juga beda-beda dan dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, sejauh ini yang paling bisa masuk nih Mas ke teman-teman yang ada di daerah itu biasanya pendekatannya melalui apa aja? Dan sebelum dijawab saya juga akan menyapa nih, karena banyak sekali yang melihat tayangan YouTube kita. Ada Mas Faisal Haris, katanya mantap bosku Pak Nugi. Terus ada Ibu Susi Rohani, PKH Kecamatan Kampung Laut Cilacap hadir. Wah, ini dari Cilacap ya. Kemudian ada Belni Dorus Posari, terus ada Bronde Nusantara, mantap Pak Nugi. Etika Ningrum juga dari Sampang hadir. Chris Mama juga hadir, dan yang lainnya mohon maaf belum bisa saya sebutkan karena ini alhamdulillah banyak nih yang nonton tayangan YouTube kita ini, semoga bermanfaat ya. Nah, kita kembali lagi nih ke pendekatannya nih Mas Aldo, seperti apa yang biasa dipakai agar mereka juga bisa menerima gitu. Kalau untuk pendekatan yang biasa kami pakai ketika edukasi ya, khususnya pada saat P2K2 itu kan, jadi kami desain P2K2 itu senyaman mungkin buat para KPM atau para penerima manfaat, karena mereka itu juga sudah jenuh mikirin hidup bahasanya gitu. Untuk kehidupan sehari-hari mereka sudah bingung dan lain sebagainya. Jadi ketika P2K2 itu kami isi materi-materi atau edukasi yang memang itu berguna untuk kehidupan sehari-hari. Salah satunya di kaitan kesehatan keluarga. Kebetulan di kami ada modul kesehatan juga, dan di situ kami ajarkan bagaimana sih cara menjaga kesehatan keluarga. Salah satunya di zoonosis ini. Dan di situ kami ajarkan, kami edukasi, kami ajak nyanyi-nyanyi, kami ajak joget-joget gitu-gitu. Tadi juga disampaikan Pak Nuk. Jadi penyampaiannya pun juga kami buat senyaman mungkin. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita sesama orang tua nih, kita ngobrol biasanya akan kaku biasanya gitu. Iya betul. Kalau untuk anak muda ngobrolnya tua ya nggak nyambung gitu ya. Itu mental yang ada ya. Oke, kita akan menjawab pertanyaan sebelum nanti closing statement karena waktunya juga ternyata sudah mau hampir habis Pak, nggak kerasa ya. Ini dari Lydia yang ada di Sompok. Bagi kami yang tinggal di perkampungan padat huni dekat kali dan pasar, hidup bareng tikus itu sudah sebuah keniscayaan Pak. Tapi memang sebagai ibu-ibu kadang jengkel lihat kepedulian orang-orang di sekitar pada kebersihan lingkungan. Meski secara keseluruhan saya pikir memang turun tangan pemerintah yang paling berperan, pengen rasanya jadi wali kota. Nah, ini kira-kira bagaimana nih? Adakah misalkan ada kader-kadernya nggak sih Pak? Kalau di ya seperti ini ya, mungkin di tingkat kelurahan, kecamatan gitu? Saya kira ada edukasi ya dari teman-teman puskesmas pada saat melakukan istilahnya pada saat PKK kayak gitu tuh, itu pasti ada edukasi masalah kesehatan, bagaimana cara menjaga kesehatan di lingkungan, bagaimana cara menjaga kesehatan keluarga, apalagi sekarang tuh ada juga yang namanya DBD gitu, juga ada sosialisasinya. Saya kira dari teman-teman yang ada di puskesmas saya kira juga sudah melakukan itu, cuma sekarang bagaimana implementasinya, dan memang ketika melakukan edukasi belum sampai ke
masyarakat yang di lapisan paling bawah. Bawah, oke. Jadi hanya kalian sampaikan cuma Pak Nugi juga hanya yang di kalangan atas atau mungkin kalangan menengah saja. Iya. Tapi sejauh ini memang sudah ada upaya untuk arah ke situ ya. Jadi semoga tinggal meningkatkan kesadaran masyarakatnya aja ini. Kalau edukasi sudah dan evaluasi juga ada. Nah ini yang perlu disadarkan adalah tingkat kesadaran dari masing-masing individu. Baik, karena waktunya juga udah mepet ini Pak Nugi dan Mas Aldo, nggak kerasa juga. Mungkin terakhir ya sebagai closing statement dari dari Mas Aldo dulu, nanti baru dari Pak Nugi. Monggo silakan. Oke, closing statement dari saya untuk Kang Mas dan Mbak Yu. Jadi mohon mungkin pentingnya karena memang bahayanya penyakit zoonosis ini, karena kita ada lepto, ada rabies, kemudian ada antraks, bahwa pentingnya menjaga kesehatan khususnya ada di lingkungan keluarga dulu yang paling kecil. Kita sering bersih-bersih rumah, kita buang sampah pada tempatnya, kemudian kita nguras bak mandi, jangan nandon air terlalu tanpa tutup kayak gitu-gitu. Sebaiknya jangan. Jadi kita mencoba untuk menghindari penyakit-penyakit yang memang sekiranya membahayakan untuk keluarga kecil kita. Diawali dengan itu dulu, baru di lingkungan sosial atau di lingkungan bertetangga. Jadi kita syukur bisa mengedukasi tetangga-tetangganya bahwa ini loh ada penyakit zoonosis ini yang bahaya sebenarnya. Kalau misalkan kena, kalau belum kena sih masih mungkin luweh-luweh ya Mbak ya. Betul. Tapi nanti kalau emang udah kena, nah itu baru nanti yang pemerintah nanti lagi yang disalahin. Jadi dari awal kita edukasi dulu dari lingkungan paling kecil, kemudian lingkungan yang lebih luas. Jadi bahwa pentingnya untuk menjaga kesehatan keluarga dan menjaga kebersihan di lingkungan. Itu aja sih dari saya. Baik, itu dari Mas Aldo. Sekarang kita ke Pak Nugi sebagai closing statement kita, Bapak. Kalau kami lebih melihat di aspek kolaborasinya, Mbak Dian. Jadi memang apapun tantangan yang kita hadapi, khususnya ketahanan kesehatan ya, kita memang perlu berkolaborasi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita misalnya contoh yang kita lakukan di Jawa Tengah ini kan mungkin PKH Jawa Tengah itu satu-satunya program keluarga harapan di Indonesia yang secara khusus melakukan edukasi zoonosis. Jadi ini kan sebenarnya karena memang sejak awal kita semangatnya kolaborasi gitu ya. Semua orang bisa memberikan kontribusinya, termasuk teman-teman di PKH yang punya jejaring gitu. Dan saya pikir yang juga sekarang di sektor kesehatan juga ada surveillance berbasis masyarakat gitu ya. Jadi Kang Mas Bayu kalau memang ada isu-isu terkait kesehatan bisa langsung kontak ke tenaga kesehatan terdekat gitu. Karena desainnya sebenarnya surveillance berbasis masyarakat itu ya pokoknya kalau ada info atau rumor gitu ya. Rumor-rumor tertentu terkait dengan kesehatan ini bisa langsung dikomunikasikan ke institusi kesehatan terdekat untuk bisa segera di follow up. Oke, baik. Semoga obrolan kita nih bermanfaat ya, sharing-sharing kita tadi sudah dijelaskan semuanya oleh Mas Aldo dan juga Pak Nugroho. Kalaupun terlambat mendengarkan radio atau siaran radio ini, nanti bisa langsung menuju ke YouTube Jateng Online Radio. Nanti kita akan posting permanen di situ. Jadi buat Kang Mas dan Mbak Yu bisa belajar di situ bagaimana cara mendeteksinya dan bagaimana pencegahannya agar kita semua bisa terhindar dari penyakit zoonosis ini. Kalau begitu, saya Dian Risti harus undur diri dari Jateng Bicara bersama dengan Mas Aldo dan Pak Nugroho. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang.